Ada dua persyaratan utama terjadinya krisis pangan yang dua-duanya harus terpenuhi. Pertama, penurunan produksi. Kedua, kenaikan harga pangan. Kalau food estate yang sebelumnya selama 25 tahun terakhir gagal, sudah bisa diduga food estate yang sekarang ini dikembangkan juga akan gagal. Hidup menjadi petani tak pernah pasti, pendapatan menyusut bahkan minus manakala diterjang gagal panen. Belum lagi soal petani buruh, konflik lahan, dan harga jual komoditas yang rendah. Semua itu memunggungi petani, membuat petani putus asa untuk kembali menyawah. Kalau sudah begini, masih adakah harapan untuk mengembangkan pertanian Indonesia? Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai bagaimana mengembangkan pertanian ke depan, jawabannya yaitu, kan? Tingkatkan kesejahteraan petani. Segala upaya harus kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan yang bisa dilakukan sudah barang tentu, yang jelas di depan mata, ya tadi, bagaimana menciptakan harga yang menguntungkan bagi usaha tani. Kalau seperti itu, tidak perlu ada program food estate, nggak ada perlu program yang macam-macam, yang aneh-aneh, segala macam UPSUS. Kemarin itu kan ada UPSUS Pajale, dulu ada Gema Palagung, dan lain sebagainya. Nggak usah program yang macam-macam. Baru tahun 2020, dinaikkanlah HPP. Dari 3.700 untuk gabah kering panen ke 4.200. Tapi di sisi lainnya ya kami juga kecewa. Karena apa yang kami tuntut pada saat itu, HPP dinaikkan ke angka minimum 4.500. Karena apa? Karena tahun 2019 kami melakukan kajian di 27 kabupaten, biaya produksi gabah kering panen per kilogramnya sudah 4.523. HPP-nya dinaikkan ke 4.200, ya masih jomplang lah. Pernah kami usulkan di hadapan Presiden juga, kan, alihkan semua subsidi yang aneh-aneh itu, ada subsidi pupuk, subsidi benih, berbagai program di Kementerian Pertanian, alihkan semua ke direct payment. Selain itu, ada upaya teknis yang masih bisa dilakukan oleh pemerintah bersama petani, yaitu meningkatkan produksi padi melalui upaya intensifikasi pertanian yang tepat sasaran. Perkiraan kami, produksi padi nasional, kalau kita bicara padi, itu masih bisa kita tingkatkan sekitar 15-20% melalui intensifikasi. Melalui apa? Misalnya sederhana saja, sebelum kami menentukan kebutuhan pupuk, kami analisis tanahnya. Sehingga kami bisa berikan pupuk dengan jumlah yang tepat. Lalu bagaimana teknik budidayanya? Teknik budidaya sawah itu ada yang sawah yang di lokasi-lokasi tertentu di sana itu digenangi terus-menerus. Belasan puluhan tahun tergenang terus-menerus. Nah, itu sederhana saja, kami suruh keringkan, lalu kemudian dibongkar tanahnya, dibalik, produksinya langsung melonjak. Lalu kemudian teknologi pengendalian hama, kita harus kembali ke metode-metode yang alamiah. Kan? Kami upayakan menanam refugia di sana. Maupun itu di pematang-pematangnya kami tanam untuk memperbanyak parasitoid, kan, yang musuh alami hama. Jadi pemerintah bisa memetakan ulang lagi lahan sawah yang kita miliki. Dan sudah barang tentu ini perlu konsistensi besar. Dan untuk perbaikan produksi serahkan saja ke petani. Petani padi dan lahan sawah menjadi tumpuan nasib perut penduduk Indonesia. Sejahterakan petani supaya perut-perut kita terjamin.
Jangan tunggu sampai ironi saat tak ada lagi lahan sawah dan tak ada lagi yang mau menjadi petani.